warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini ya semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu hal atau apapun itu. Yang terhormat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi PPKN FIS UNJ, kemudian yang terhormat Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi PPKN FIS UNJ, kemudian yang terhormat juga teman-teman Ketua Panitia, Ketua Pelaksana PPKN Prodi PPKN tahun 2021 dan juga teman-teman panitia lainnya ya. Dan yang saya hormati juga gitu ya, adik-adik teman-teman mahasiswa Prodi PPKN tahun 2021 sebagai peserta PKMP di tahun 2021 ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih gitu ya untuk teman-teman panitia sudah diberikan kesempatan diundang oleh teman-teman panitia untuk kembali menjadi pembicara di dalam kegiatan PKMP ya. Ini kesempatan yang ketiga bagi saya ya menjadi pembicara, dan menjadi kesempatan pertama saya menjadi pembicara statusnya alumni gitu ya, karena mungkin tadi moderator sudah menyampaikan CV saya ya singkat, jadi izin memperkenalkan diri kembali. Di nama saya Muhammad Rizky Rianto Maulana, saya mahasiswa Prodi PPKN angkatan tahun 2017. Nah, kemarin alhamdulillah ya tanggal 13 Oktober barusan kemarin itu baru aja di resmi wisuda dari UNJ gitu ya. Ketika selama teman-teman menjadi mahasiswa di UNJ, teman-teman akan senantiasa setiap tahunnya terlibat dalam kegiatan pemilu gitu ya. Baik itu teman-teman yang mau jadi anggota atau mau ikut keopmawaan ya, maupun teman-teman yang hanya menjadi pemilih biasa ya. Jadi semuanya akan terlibat mahasiswa itu ketika proses pelaksanaan pemilu. Makanya tentu teman-teman semua harus paham ya, bukan hanya KPU-nya aja yang paham, tapi mahasiswanya harus paham juga bagaimana sih mekanisme penyelenggaraan pemilu di kampus ya. Jadi ini kita ngomonginnya mekanisme pemilu di kampus ya, kita bukan ngomongin mekanisme pemilu di negara. Kalau kita next aja. Nah, ini hal pertama yang akan saya jelaskan gitu ya, terkait dengan dasar hukumnya. Jadi tentu kegiatan-kegiatan Kopmawa ya. Jadi pemilu ini salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kopmawaan di UNJ. Di Kopmawa itu adalah organisasi pemerintahan mahasiswa. Bagi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kita beda sama Ormawa. Kalau Ormawa tuh yang ada di gedung G tuh, ada koperasi mahasiswa segala macam, Lamenwa, Pramuka segala macam. Nah, kalau Kopmawa ini terkhusus organisasi pemerintahan mahasiswa. Jadi ada BEM, ada DPM. Itu yang termasuk ke dalam Kopmawa. Nah, segala kegiatan yang dilakukan Kopmawaan itu tercantum di dalam aturan. Jadi dibuatkan ketentuan secara tertulis. Nah, kalau kita ngomongin pemilu, ada 3 aturan yang mendasari pelaksanaan pemilu. Nah, yang pertama adalah PO Pemilu Eksekutif. Jadi PO itu bagi teman-teman yang belum tahu, PO itu adalah peraturan organisasi. Jadi kalau kita ngomongin negara gitu ya, kita bandingkan dengan negara, jadi PO itu adalah setingkat undang-undang, selevel undang-undang ya, PO di kampus gitu ya. Nah, jadi ada PO Pemilu Eksekutif, ada PO Pemilu Legislatif. Nah, ini PO Pemilu Legislatif ini yang saya dengar info-info gitu ya dari sosial media, sedang dilakukan revisi gitu ya sama lembaga legislatif tingkat UNIF gitu ya. Saya kurang tahu juga konteks yang ingin direvisinya apa, tapi info yang saya dapat sedang dilakukan revisi gitu ya terkait dengan PO Pemilu Legislatif. Nah, kemudian yang paling tinggi aturan dasar yaitu adalah ADART Kopmawa UNJ. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara, ADART ini adalah setingkat undang-undang dasar lah gitu ya. Jadi ini undang-undang dasarnya di UNJ gitu. Segala ketentuan peraturan PO maupun peraturan-peraturan bawah yang lainnya itu harus sesuai dengan ADART, tidak boleh bertentangan dengan ADART. Itu.
Nah, pada intinya pemilu di UNJ ini adalah sarana suksesi Opmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Opmawa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jadi ini sarana regenerasi ya, kan kepengurusan di Opmawa itu hanya satu periode ya. Ketika ingin mendekati akhir dari periode itu berjalan ya, karena biasanya akhir periode itu terjadi di bulan Januari ya. Nah, biasanya di bulan September, di bulan November itu udah mulai persiapan untuk pemilu. Jadi pemilu itu adalah untuk memilih, untuk meneruskan itu ya, tongkat estafet berjalannya keopmawaan. Itu. Nah, mungkin kita next lagi. Ini terkait dengan dasar hukumnya. Nah, kalau ini terkait dengan jenis-jenis pemilu. Jadi ada dua ya. Ada pemilu legislatif, ada pemilu eksekutif. Ya, jadi ada dua jenis pemilunya kita. Nah, untuk asasnya sama seperti di negara tentunya ya. Jadi asas yang kita pakai adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau luber jurdil ya disingkatnya. Oke, kita next lagi. Kalau tadi jenis-jenis pemilu, nah ini terkait dengan tujuan. Itu ketika diselenggarakannya pemilu, ya punya tujuan dong. Apa sih diselenggarakannya pemilu? Nah, jadi tujuannya adalah yang pemilu legislatif dulu deh kita bahas ya. Yang pertama adalah untuk memilih anggota MTM UNJ. Jadi anggota MTM itu atau MTM itu adalah lembaga legislatif di tingkat univ. Ya, kalau teman-teman belum tahu ya, jadi MTM itu lembaga legislatif di tingkat UNJ, di tingkat universitas. Itu sekretariatnya ada di gedung G itu, bareng BEM UNJ ya. Sebelah sih ya, BEM UNJ di lantai 1, dia di lantai 2. Nah, kemudian yang kedua, anggota BPM UNJ. Jadi BPM ini lembaga legislatif di tingkat fakultas. Ya. Kemudian yang ketiga, anggota DPM atau BLN. Ini lembaga legislatif di tingkat prodi. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti pengen jadi anggota legislatif, pengen jadi legislator di kampus gitu ya, cara teman-teman pengen masuk ke dalam lembaga legislatif, jadi anggota ya ikut pemilu. Ya. Salah satu jalannya adalah ikut pemilu seperti itu. Nah, kemudian tadi itu pemilu legislatif ya, sekarang pemilu eksekutif. Nah, pemilu eksekutif yang pertama adalah untuk memilih ketua BEM dan wakil ketua BEM tingkat UNJ, tingkat univ. Nah, kemudian yang kedua, untuk memilih ketua BEM di tingkat fakultas dan prodi. Nah, kalau di tingkat fakultas dan prodi, kita baru hanya sebatas memilih ketuanya aja. Kita nggak berpasangan ya, nggak kayak di tingkat univ. Kalau di tingkat univ itu berpasangan, jadi yang dipilih ketua dan wakil secara berpasangan. Nah, kalau di tingkat fakultas dan prodi, itu kita baru hanya memilih ketuanya aja. Ini saya sempat sampaikan usulan gitu ya, saat saya dulu masih menjabat di lembaga legis di BPM maupun di BPM saat itu di tingkat fakultas. Saya sempat mengusulkan gitu bahwa penyelenggaraan pemilu eksekutif di fakultas dan prodi itu seharusnya berpasangan gitu ya. Jadi memilih ketua sekaligus wakil. Tapi ketika itu saat MTM ya sebagai lembaga legislatif tingkat univ yang punya wewenang untuk merubah PO. Jadi PO itu yang punya wewenang merubah peraturan organisasi itu MTM di tingkat univ. Ya, ketika dia istilahnya keliling-keliling fakultas ya menyerap aspirasi, banyak prodi maupun fakultas lain yang nggak setuju di luar FIS itu ya, karena ya dengan alasan mereka masing-masing ya nggak setuju kalau misalkan pemilihan ketua BEM di fakultas maupun di prodi itu berpasangan. Makanya ketika ketua BEM fakultas itu terpilih ataupun prodi, yang akan menjadi wakil adalah itu hak prerogatifnya ketua yang terpilih. Jadi biasanya ya kalau di kita ini wakil ketua BEM prodi fakultas itu biasanya dia adalah tim suksesnya, ketua tim sukses biasanya. Bakal diangkat jadi wakil, bakal dipilih jadi wakil. Itu. Oke, ini terkait dengan tujuan. Jadi kita memilih anggota legis maupun ketua BEM seperti itu. Kita next lagi. Nah, ini adalah tahapan. Jadi tahapan ini adalah step-step yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi step-step ini harus ya dilalui satu-satu, nggak boleh dilompati atau dihilangkan salah satunya gitu ya. Nah, dimulai dari yang pertama adalah pembentukan pansel ketua KPU.
pansel itu adalah panitia seleksi. Jadi pansel ini nanti tugasnya untuk menseleksi calon ketua KPU. Seperti itu. Nah, siapa sih yang terlibat di dalam pansel ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Kemudian yang kedua, pembentukan DKPP. Di DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, dia cuma ada di tingkat di tingkat universitas ya. Jadi nggak ada di tingkat fakultas, nggak ada di tingkat prodi. Jadi DKPP dibentuk dan cuma ada di tingkat univ seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya pembentukan Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Nah, kalau Panwaslu ini di setiap tingkatan ada, di tingkat univ, di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas ini punya Panwaslu seperti itu. Kemudian yang keempat, pemilihan ketua KPU. Nah, ini calon-calon ketua KPU yang mendaftar gitu istilahnya ya, kemudian diseleksi sama pansel, dilihat bagaimana pengetahuannya, pengalamannya, kemampuannya untuk menjadi ketua KPU, kemudian dipilih, ditentukan siapa yang paling pantas menjadi ketua KPU sama pansel gitu ya, kemudian ditetapkan sama lembaga legislatif gitu. Jadi ketika yang keempat tadi ya, ketika pemilihan ketua KPU sudah dilakukan, sudah ada nih ketua KPU-nya, dan step yang kelima adalah ketua KPU membentuk timnya ya, di open recruitment untuk anggota KPU ya. Di ketua KPU melakukan open recruitment untuk merekrut menjadi anggota-anggota KPU seperti itu. Oke, kita next lagi. Kemudian tahapan berikutnya yang keenam adalah pembekalan penyelenggara pemilu. Ini pembekalan ini biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif ya. Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan, memberikan pemahaman kepada siapa? Tentu kepada KPU, teman-teman di KPU, teman-teman di Panwaslu. Karena bagaimanapun mereka gitu ya, sebagai perangkat pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, tentu harus punya pemahaman, harus punya kapasitas yang baik, gitu ya, harus punya pemahaman yang baik terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang di KPU ini, orang-orang yang di Panwaslu ini, pemahaman terkait pemilunya rendah gitu. Nantinya akan sulit sendiri ke depannya, akan terjadi bisnis ke depannya nanti gitu. Makanya perlu dilakukan pembekalan. Nah, kemudian yang ketujuh, ini pendaftaran peserta pemilu. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini, timeline ini dibuat serentak ya. Jadi semua prodi di univ, di fakultas itu sama timelinenya. Jadi nggak ada yang belentang-belentong gitu istilahnya. Yang divis pemilunya duluan, di fakultas lain pemilunya belakangan, nggak ada yang begitu. Jadi tetap sama. Makanya pendaftaran peserta pemilu ini dibuka secara serempak bersamaan. Gitu. Nah, di sini teman-teman yang pengen jadi anggota legislatif, kemudian teman-teman yang pengen jadi ketua BEM ini mendaftar di sini di KPU jadi peserta pemilu. Tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Tentu syarat-syaratnya kalau saya jelaskan di sini panjang gitu ya, nggak akan cukup waktunya. Nah, kemudian ketika pendaftaran ini sudah ditutup gitu ya, sudah selesai, kemudian yang ke-8 adalah penetapan peserta pemilu. Jadi peserta pemilu yang sudah daftar tadi, ketika sudah dicek berkas-berkasnya gitu ya, kalau sudah lengkap, dia berhak ditetapkan sah gitu ya menjadi peserta pemilu. Nah, apabila ada peserta pemilu yang daftar tapi masih kurang berkasnya, biasanya KPU memberikan toleransi ya, entah 1 hari atau 2 hari untuk peserta pemilu itu melengkapi berkasnya. Nah, biasanya diberikan toleransi. Ya kalau misalkan dalam waktu yang diberikan KPU nggak dilengkapi juga ya akan gugur. Ya, dia nggak akan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Gitu. Nah, ketika KPU sudah menetapkan peserta pemilu, dan step yang berikutnya adalah masa kampanye. Dan yang selanjutnya ketika masa kampanye selesai, ya. Nah, sebelum masa pencoblosan itu ada masa tenang namanya. Biasanya masa tenang ini sehari atau 2 hari sebelum hari H pencoblosan. Gitu. Oke, kita next lagi. Kemudian tahapan yang berikutnya setelah masa tenang adalah hari H-nya ya, hari H pemungutan suara dan penghitungan suara. Ya, ini dimana biasanya pelaksanaan pemungutan suara ini nggak cuma sehari ya. Kalau di negara kan ketika pemilu itu cuma sehari. Ya. Nah,
Tapi kalau di kita di kampus itu biasanya dibuat 2 sampai 3 hari ya. Karena kalau hanya sehari takutnya gitu ya, banyak mahasiswa yang di hari tersebut misalnya ada agenda kuliah segala macem gitu ya, makanya dibuat range waktunya lebih panjang agar di hari-hari berikutnya mahasiswa tersebut bisa meluangkan waktu lah setidaknya untuk nyoblos gitu ya. Kemudian tahap berikutnya yaitu masa pengaduan sengketa hasil perhitungan suara. Nah, apabila terjadi indikasi-indikasi kecurangan gitu ya, ditemukan kecurangan segala macam, nah calon yang dirugikan ini punya hak untuk mengadukan selama dia punya bukti kuat. Mengadukannya ke siapa? Ke Panwaslu. Ya, jadi Panwaslu yang akan menindaklanjuti indikasi kecurangan yang terjadi kecurangan. Nah, kalau misalnya nggak ada kecurangan segala macam, ya udah berarti step yang ke-12 ini dilewati, langsung kepada step yang ke-13 yaitu penetapan hasil pemilu. Ya, jadi ini adalah step-step yang harus dipenuhi gitu ya. Panjang memang. Dan kita next lagi. Nah, ini terkait dengan perangkat pemilu. Ini hal apa-apa aja yang ada di dalam KPU gitu ya sebutnya. Nah, yang pertama tentu ketua KPU ya sebagai pucuk pimpinan yang memimpin KPU gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada sekretaris, ada bendahara KPU, ada divisi acara. Ini divisi acara yang mengatur segala kegiatan, misalnya kegiatan debat atau ya debat kandidat segala macam, atau acara-acara lain gitu ya berkaitan dengan pemilu, itu disusun sama divisi acara biasanya. Kemudian yang kelima, divisi administrasi dan hukum. Ini biasa disingkat Adhum. Nah, peserta pemilu yang pengen daftar gitu ya, jadi peserta pemilu pengen jadi anggota legis, pengen jadi ketua BEM, ini akan dicek tuh sama divisi Adhum. Jadi segala persyaratan segala macam itu akan di cross check sama divisi Adhum. Dan yang keenam ada divisi logistik ya. Kemudian yang ketujuh ada divisi humas seperti itu. Oke, kita next lagi. Itu terkait perangkat pemilu. Nah, kalau ini terkait dengan pansel, panitia seleksi yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Jadi pansel itu tugas utamanya adalah untuk membuka pendaftaran ya, kemudian menyeleksi ya. Biasanya diseleksi itu baik dari administrasi ya, dilihat persyaratannya lengkap atau enggak. Kemudian kalau administrasi lengkap biasanya ada yang namanya fit and proper test, wawancara lah, dilihat atau dinilai sejauh mana pemahaman dia soal pemilu, pemahaman dia soal aturan segala macam. Biasanya pansel akan melihat itu sebagai penilaian untuk menetapkan dia layak atau enggak sih jadi ketua KPU. Gitu. Nah, siapa aja sih orang yang terdiri di dalam pansel ini ya, yang duduk di pansel ini? Jadi pansel ini yang pertama adalah ada 3 orang yang terlibat di dalam pansel ini ya. Jadi yang pertama itu adalah ketua DPM, ketua lembaga legis. Dia otomatis menjadi pansel. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketua BEM. Apabila misalkan ketua DPM berhalangan, misalkan lagi sakit atau segala macam, ketua BEM berhalangan, dia berhak diwakilkan oleh salah satu delegasi yang sudah diamanatkan tentunya oleh ketua DPM maupun ketua BEM. Tapi kalau misalkan sehat semua itu ya, jadi harus yang duduk di pansel adalah ketua DPM, ketua BEM, dan satu lagi adalah ketua KPU Prodi tahun sebelumnya. Misalkan ketika pemilu diselenggarakan tahun ini, tahun 2021, berarti ketua KPU-nya adalah ketua KPU tahun lalu, tahun 2020. Nah, kalau ketua KPU tahun 2020 misalnya lagi sakit atau berhalangan atau apapun itu, maka yang akan dipilih adalah ketua KPU 2 tahun sebelumnya, maksimal ya, 2 periode yang lalu gitu ya. Nah, kalau misalkan ketua KPU tahun lalu, kemudian tahun 2 periode yang lalu juga nggak bisa, sakit, maka cuma 2 orang ini doang yang akan jadi pansel. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Itu terkait dengan pansel. Nah, kalau ini terkait dengan pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu ya. Nah, untuk pendaftaran peserta pemilu, ketua BEM maupun anggota DPM ini dibuka dan ditutup oleh masing-masing KPU Prodi. Jadi KPU Prodi yang membuka pendaftaran dan juga yang menutup pendaftaran ya. Itu berdasarkan timeline yang sudah dibuat gitu ya.
yang mana sudah dibuat seperti itu. Dan syarat-syarat untuk peserta pemilu itu diatur di dalam peraturan ketua KPU, dalam PKPU itu diatur. Kira-kira syaratnya apa aja sih pengen jadi peserta pemilu itu diatur, dan harus dilengkapi juga syaratannya. Nah, kemudian yang terakhir, peserta pemilu yang lolos verifikasi akan ditetapkan menjadi calon ketua BEM dan anggota DPM dalam sidang paripurna. Jadi peserta pemilu yang sudah lolos verifikasi ya, sudah melalui tahap pemilu gitu misalnya ya, sudah dipilih ya, nanti akan ditetapkan menjadi calon ketua BEM maupun anggota DPM dalam sidang paripurna sampai periode yang sedang berjalan itu selesai ya. Sampai nanti dia mengemban amanah jadi ketua BEM dan anggota DPM di periode baru gitu ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini terkait dengan masa kampanye ya. Jadi kampanye ini dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab ya, dan ini merupakan bagian juga dari pendidikan politik. Jadi calon-calon menyampaikan ide dan gagasan, dan kampanye yang dilakukan itu dilarang muatannya adalah muatan negatif, bahkan black campaign segala macam gitu ya, kampanye gelap lah istilahnya ya, negatif, menjelek-jelekkan satu sama itu nggak boleh seperti itu, karena akan benar-benar diawasi sama Panwaslu ya. Nah, bentuk kampanyenya ada dua, ada kampanye secara lisan. Ini secara lisan biasanya ketika debat kandidat ya, dia akan menyampaikan secara langsung gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kampanye media. Ini biasanya melalui platform Instagram dan segala macam ya, biasanya dibuat nih untuk mempromosikan calon ketua BEM segala macam gitu. Nah, tentu ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye secara rincinya itu diatur lagi ya di dalam PKPU seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, kalau itu kampanye, nah ini adalah masa tenang. Nah, jadi di masa-masa tenang ini nggak boleh ada lagi kegiatan kampanye ya, kegiatan yang mempromosikan calon yang terdaftar sebagai peserta pemilu ya, karena benar-benar akan diawasi oleh Panwaslu. Tentu ketika terjadi pelanggaran akan ditindak sama Panwaslu ya, akan ditindak, akan dilihat. Kalau misalkan pelanggarannya berat ya, bisa jadi ya didiskualifikasi. Misalkan yang tadinya masa tenang ini kan masa sebelum pencoblosan, misalnya besok ingin pencoblosan, tiba-tiba di masa tenang ditemukan pelanggaran berat sama Panwaslu, kemudian didiskualifikasi, kan akan merugi sendiri gitu. Kemudian nah ini masa pemungutan suara, ini hari H-nya nih ya, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa UNJ pastinya ya. Jadi yang berhak untuk memilih adalah mahasiswa aktif UNJ ya, dan nggak lagi atau nggak sedang cuti kuliah ataupun sudah di wisuda ya, itu udah nggak bisa karena bukan mahasiswa aktif. Jadi yang lagi cuti itu nggak bisa. Jadi yang bisa memilih adalah mahasiswa aktif, karena biasanya ketika yang mencoblos segala macam itu diperlihatkan KTM-nya. Kalau misalkan KTM-nya hilang, pakai KRS, diperlihatkan kepada penyelenggara pemilu ya, bahwa dia adalah mahasiswa aktif seperti itu. Nah, untuk perhitungan suara ya, perhitungan suara berarti ini adalah proses ketika pemilu sudah berlangsung. Biasanya kan biasanya dilakukan selama 3 hari itu ya, dibuka dari jam 8 gitu misalnya sampai jam 6 sore, biasanya di hari terakhir pencoblosan itu biasanya sampai siang tuh, sampai jam 12. Nah, biasanya jam 1 tuh udah mulai perhitungan suara tuh oleh KPU. Nah, itu dihadiri oleh panitia KPU Prodi, panitia KPU Fakultas, panitia KPU Pusat, maupun saksi dari masing-masing calon ketua BEM dan masing-masing calon anggota DPM. Ya, jadi ketika proses perhitungan suara tersebut dilakukan, benar-benar terbuka gitu ya, nggak dihitung cuma oleh KPU doang, enggak, tapi diperlihatkan juga seperti itu. Nah, hal-hal yang dipersiapkan saat pelaksanaan pemungutan suara adalah yang pertama TPS, kemudian daftar pemilih tetap. Nah, ini DPT ya. DPT ini biasanya yang bikin KPU pusing juga, karena harus mencocokkan gitu istilahnya ya, mahasiswa mana yang lagi cuti, mahasiswa mana yang udah alumni gitu ya. Ini harus benar-benar dicocokkan, jangan sampai ada DPT gelap gitu istilahnya ya.
mahasiswanya lagi cuti kuliah tapi tiba-tiba namanya ada. Nah itu kan rawan disalahgunakan, gitu ya, rawan disalahgunakan karena dia punya hak suara tuh, akhirnya bisa jadi dipakai orang untuk mencoblos segala macam. Nah kemudian yang terakhir, bilik suara maupun kotak suara. Oke, kita next lagi. Nah ini mungkin slide terakhir ya di apa yang saya jelaskan hari ini terkait dengan tahapan setelah pemungutan suara. Jadi ada 4 tahapan setelah hari pencoblosan ya. Yang pertama adalah masa gugatan hasil perhitungan suara. Ya, ini apabila ada gugatan nih, indikasi hasil kecurangan atau segala macam. Kemudian yang kedua, mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu. Ini akan diselesaikan oleh Panwaslu. Nah, apabila Panwaslu istilahnya nggak sanggup menyelesaikan, nanti akan dioper ke DKPP di tingkat UNIF, ya, akan diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP itu adalah lembaga paling tinggi yang akan memutuskan kira-kira indikasi kecurangan terjadi, punishment-nya seperti apa. Apakah misalnya dilakukan pemilu ulang atau seperti apa? DKPP akan mengolah itu, akan mendalami itu. Ya. Nah, apabila nggak terjadi kecurangan dan segala macam, aman-aman aja gitu misalnya. Nah, langsung pada step yang ketiga tuh ya, penetapan hasil pemilu. Jadi akan ditetapkan oleh KPU dan akan disahkan oleh lembaga legislatif. Ya. Jadi yang menetapkan KPU, ya, yang mengesahkan adalah lembaga legislatif nantinya. Berarti DPM kalau di Prodi. Nah, kemudian yang keempat, laporan pertanggungjawaban Ketua KPU dan pembubaran KPU. Nah, jadi KPU ini kalau di kita ya, kalau kita ngomongin negara kan, kalau di negara itu kan KPU itu kan lembaga tetap yang tidak bisa dibubarkan. Nah, periodenya 5 tahun. Nah, kalau di kita, di UNJ, KPU di kita itu baru sifatnya ad hoc ya. Jadi sementara. Jadi KPU dibuat ketika momennya dekat-dekat dengan penyelenggaraan pemilu, baru dibikin. Nah, ketika penyelenggaraan pemilu sudah selesai, KPU ini dibubarkan. Gitu. Jadi masa jabatannya hanya sekian bulan doang. Jadi lembaga ini bukan lembaga tetap gitu ya. Sifatnya adalah ad hoc. Kita bukan seperti di negara. Ini sempat saya usulkan juga gitu ya. Kenapa sih KPU itu sifatnya ad hoc, nggak dibikin tetap? Itu ada pertimbangan lain gitu ya, yang melatar belakangnya kenapa sifatnya ad hoc seperti itu. Mungkin di next lagi. Nah, udah selesai mungkin ya apa yang saya sampaikan terkait materi mekanisme pemilu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah mekanisme pemilu yang biasanya dilakukan secara offline, ya, dilakukan secara offline. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini ya, tahun lalu deh ya, tahun ini kan belum diselenggarakan pemilu. Nah, pemilunya diselenggarakan secara online, ya. Mekanismenya sama, tahapannya sama, cuma platformnya aja yang beda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi mekanisme pemilu. Ya, saya menjelaskan benar-benar cuma intinya doang gitu ya. Saya mau menjelaskan secara rinci, tapi waktunya terbatas, tidak bisa saya jelaskan panjang lebar. Makanya mungkin teman-teman masih ada yang bingung segala macam, boleh ditanyakan nanti di sesi diskusi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.